negeri subur yang dikelilingi lembah dan perbukitan, hiduplah sebuah kaum yang dikenal makmur dan kuat. Kota-kota mereka ramai, perdagangan berjalan lancar, dan hasil bumi melimpah. Namun di balik kemakmuran itu, tersimpan kerusakan akhlak yang semakin hari semakin parah. Kaum itu telah meninggalkan ajaran tauhid dan tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan tumbuh sebagai seorang yang lurus, jujur, serta sangat menjaga kehormatan diri. Tugas beliau adalah mengajak kaumnya kembali kepada jalan Allah, menyembah hanya kepadanya, dan meninggalkan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut berdiri di tengah kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kalian selain Dia. Bertakwalah kepadanya dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang kalian lakukan. Kalian telah melampaui batas dan menyimpang jauh dari jalan yang benar." Namun dakwah itu tidak disambut dengan baik. Sebagian besar kaumnya justru menertawakan dan mengejek beliau. Mereka menganggap peringatan Nabi Lut sebagai gangguan terhadap kebiasaan yang sudah mereka anggap biasa. Hati mereka telah mengeras, sehingga nasihat yang baik pun terasa seperti angin lalu. Hari demi hari, Nabi Lut tetap berdakwah. Beliau mengingatkan tentang nikmat Allah, tentang hari pembalasan, dan tentang akibat buruk jika manusia terus membangkang. Beliau tidak pernah lelah mengajak dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Tetapi kaumnya justru semakin menentang. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut dan para pengikutnya dari negeri itu karena dianggap sok suci dan berbeda dari kebiasaan mereka. Di sisi lain, Nabi Lut sangat bersedih melihat keadaan kaumnya. Beliau merasa takut jika azab Allah benar-benar turun, karena itu berarti kebinasaan besar bagi mereka. Setiap malam, beliau berdoa agar kaumnya diberi hidayah dan mau kembali ke jalan yang benar. Suatu hari, Allah mengutus beberapa malaikat yang datang dengan rupa manusia sebagai tamu ke rumah Nabi Lut. Beliau menyambut mereka dengan penuh hormat, meski hatinya merasa khawatir karena tahu betapa buruknya perilaku kaumnya terhadap orang asing. Kekhawatiran itu benar-benar terjadi. Kabar tentang kedatangan para tamu itu cepat menyebar, dan orang-orang dari kaumnya datang dengan niat buruk. Nabi Lut berdiri di depan rumahnya, berusaha melindungi para tamu tersebut. Dengan suara penuh kepedihan, beliau berkata kepada kaumnya agar takut kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan tercela. Namun mereka tetap keras kepala dan tidak mau mendengar. Saat itulah para tamu itu mengungkapkan jati diri mereka sebagai malaikat utusan Allah. Mereka menenangkan Nabi Lut dan berkata bahwa kaumnya tidak akan bisa menyentuh beliau ataupun mereka. Malaikat itu juga menyampaikan perintah Allah. Nabi Lut harus pergi meninggalkan negeri itu bersama keluarga dan para pengikutnya yang beriman pada malam hari, dan tidak boleh ada yang menoleh ke belakang. Nabi Lut pun segera mempersiapkan diri. Di malam yang sunyi, beliau meninggalkan negeri itu bersama orang-orang beriman. Hati beliau berat, karena meskipun kaumnya durhaka, tetap saja mereka adalah manusia yang pernah beliau cintai dan doakan agar mendapat hidayah. Ketika waktu yang ditentukan tiba, azab Allah pun turun kepada kaum yang membangkang itu. Negeri mereka dihancurkan sebagai pelajaran besar bagi umat manusia, bahwa kesombongan, pembangkangan, dan perbuatan keji yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat akan membawa kebinasaan. Adapun Nabi Lut dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mereka memulai kehidupan baru
membawa pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga iman, menaati perintah Allah, dan tidak mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Kisah Nabi Lut alaihissalam bukan hanya cerita tentang azab, tetapi juga tentang kesabaran seorang Nabi, keteguhan dalam berdakwah, dan kasih sayang seorang hamba Allah yang tetap berharap kaumnya kembali ke jalan yang benar. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kemuliaan hidup bukan diukur dari kekayaan atau kekuatan, melainkan dari ketaatan kepada Allah dan akhlak yang lurus.